Shalom Shalom. Selamat hari Rabu 14 Juli 2021. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati kita, menggarap pola pikir yang paling terutama kehidupan kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Tentu masih dalam season autumn dengan tema Strong. Grow hari ini saya berikan judul Pengakuan Iman Rasuli, bagian yang keempat. Pengakuan Iman Rasuli bagian yang keempat, saya ajak umat Tuhan karena dalam liturgi Pantekosta Karismatik seringkali tidak dibacakan, tapi saya rindu sebab ini adalah legacy, warisan turun-temurun daripada iman Kristen. Maka ada baiknya untuk kita belajar pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, bayangkan kalau kita pergi ke sebuah kampung atau desa yang belum pernah tersentuh pendidikan, zaman kuno sekali, lalu bertanya, bumi ini mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Mereka pasti akan menjawab, matahari mengelilingi bumi. Sebab ini sesuatu yang berabad-abad dipercayai daripada umat manusia. Karena kita tinggal di bumi, maka yang rasa bergerak itu matahari. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Matahari yang gerak. Jadi kita ini bumi pusat, matahari yang mengelilingi bumi. Dalam sistem tertutup ini, mereka akan mencela, memaki, menganggap bodoh orang yang mempergunakan sistem terbuka. Maka saudara bisa paham kenapa Galileo ketika menemukan, bahkan lebih awal sebelum itu Kopernikus, itu justru dipenjarakan, justru dianggap pengacau umat Tuhan. Karena memang ada jarak antara fenomena dan realitas. Nah, saya tidak mau kita membahas terlalu berat, tidak. Tapi kenapa saya bersikeras untuk kita mempelajari hal-hal yang seperti ini? Sebab umat Tuhan, kalau Kristen kita itu betul, pengenalan kita akan Tuhan itu betul, kita akan menemukan kualitas kehidupan itu yang mulia. Gak main-main, ini akan mempengaruhi cara kita berpikir, dan tentu saja tutur kata kita, kemudian etos kerja, paling penting karakter kita, dan ini akan mengubah semua tatanan daripada kekristenan kita, bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah pusat daripada kehidupan kita. Hidup kita akan hidup yang efektif sekali, yang optimal, maksimal, yang menghasilkan buah, permuliakan Bapa di surga. Jadi jika ada orang Kristen hidupnya jadi batu sandungan melulu, berbicara mengenai materi dan duit terus, bisa dibayangkan Tuhan apa yang sesungguhnya dia percayai secara agamawi Kristen. Tapi kenapa demikian pola hidupnya? Umat Tuhan, kau harus mengerti satu perkara yang saya tekankan terus-menerus kepada setiap orang yang saya muridkan.
Sejak iblis tidak bisa menghentikan kamu percaya Tuhan Yesus. Sejak iblis tidak bisa menghentikan kamu percaya Tuhan Yesus, maka dia masih punya satu cara supaya kamu percaya Tuhan Yesus tapi pakai caramu sendiri. Waduh, saya lihat betapa banyak orang mengaku percaya Yesus Kristus Tuhan tapi pakai caranya sendiri, seenaknya sendiri. Caranya pandang terhadap gereja, cara pandang terhadap ibadah, cara pandang terhadap penggembalaan, cara pandang dia seolah-olah melampaui. Dia mengkritik gereja, dia mengkritik hamba Tuhan, dia mengkritik segala sesuatunya, lalu tanpa sadar mengembangkan suatu aliran tersendiri. Dia percaya Tuhan Yesus, mulutnya berkata, namun pakai caranya sendiri. Ini sesuatu yang sangat blow on dan berbahaya. Kenapa umat Tuhan? Karena kalau kita percaya Tuhan Yesus, maka engkau harus mengerti, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka jalan yang kita percayai juga jalan daripada Tuhan Yesus. Cara kita hidup, cara kita worship, cara kita ibadah, cara kita melayani Tuhan, semuanya seturut firman Tuhan. Bahwasanya dalam mengerjakan firman Tuhan itu banyak kekecewaan, banyak pengkhianatan. Kita dikecewakan oleh hamba Tuhan A, B, C, it's okay. Itu memang sudah Tuhan izinkan supaya ada beda antara gandum dan ilalang. Tapi tidak lalu memberikan kita alasan paling benar dan kita menimbulkan cabang aliran tertentu. Bahwa kita percaya Tuhan Yesus tapi memakai cara-cara kita sendiri. Ini mengerikan sekali umat Tuhan. Maka oleh daripada itu, ketika merenungkan pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, ada 3 macam orang. 1 teis, aku percaya Allah dan ia ada. 2 agnostik. Agnostik itu intinya adalah aku tidak percaya Allah. Misalnya, adapun aku tidak peduli, ada atau tidak, aku tidak peduli. Jadi beda agnostik dengan ateis. Ateis percaya tidak ada Allah. Kalau agnostik tidak peduli, mau ada mau tidak, emang gua pikirin. Yang pertama, salah satunya adalah orang Kristen, percaya Allah dengan satu iman. Di dalam saya tentang Allah, di luar saya. Orang kedua berkata, saya tidak percaya Allah, atau tepatnya tidak peduli ada tidaknya Allah. Pokok tidak percaya. Inilah agnostik. Karena ia beranggapan Allah tidak mungkin diketahui manusia. Sehingga tidak berkemungkinan adanya relasi antara manusia dengan Allah. Dan kenapa aku harus memikirkan hal tersebut? Sedangkan yang ketiga, saya tidak percaya adanya Allah. Inilah ateis. Selain ketiga macam orang tersebut, masih ada panteis, umat Tuhan. Panteis percaya Allah ada di alam semesta. Seluruh alam jika digabungkan, totalitasnya disebut Allah. Alam adalah Allah. Allah adalah alam. Berbeda sekali dengan kita. Allah adalah Allah. Alam adalah alam. Allah tidak mungkin alam, sebab Allah pencipta alam. Alam pasti bukan Allah, sebab alam adalah ciptaan dan Allah yang menciptakan. Tapi panteis ini percaya bahwa alam adalah Allah. Seorang panteis terkenal dalam sejarah adalah Benedict Spinoza. Benedict Spinoza ini seorang Yahudi yang tinggal di Amsterdam, Belanda. Ia seorang panteis, tidak percaya bahwa Jehovah menciptakan langit dan bumi. Akhirnya ia dikucilkan dari sinagog Yahudi. Saat dikucilkan dalam suatu upacara ekskomunikasi, karena yang paling kuat dalam Yahudi itu adalah kesukuannya, umat Tuhan. Maka dipasang 12 lilin yang mewakili seluruh suku Israel. Maka setiap satu lilin ditiup, setiap orang berteriak, terkutuklah engkau. Engkau tidak mendapat bagian dalam suku Simeon. Tiup lagi, kamu tidak dapat bagian dalam suku Yehuda. Tiup lagi, kamu tidak dapat bagian dalam suku Manase. Tiup lagi. Terus sampai setiap lilin habis ditiup. Pintu dibuka, diusir keluar. Sejak saat itu Spinoza di Amsterdam sampai mati. Tidak seorang Yahudi pun menyapanya. Ia tidak menikah, menjadi penggosok lensa optik. Tidak ada lagi orang Yahudi pesan lensa kepadanya. Dia dapat uang kerja dari orang Belanda.
sedikit sekali kenal dia, sering kelaparan, tidak cukup matang, makan susah sampai mati sebatang kara. Orang Yahudi percaya pada Allah, tidak seperti Spinoza. Tapi bedanya dengan kita, orang Yahudi hanya sampai bulir pertama. Pada saat butir kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Orang Yahudi berbeda dengan kita. Orang Yahudi tidak mau percaya. Umat Tuhan, menurut legenda, ketika 12 rasul terakhir kali berkumpul di Yerusalem, sebelum pergi ke seluruh dunia menginjil, mereka menetapkan apa yang akan dikabarkan, apa yang harus dipercayai oleh orang Kristen seluruh dunia, segala bangsa. Pada saat itu ke-12 rasul masing-masing memberi sumbangsih satu persatu, lalu dikumpulkan, diselidiki, disetujui, dan sepakat menjadi dokumen untuk seluruh dunia. Setelah mereka pergi, tidak satu pun yang kembali lagi, karena semua mati martir, kecuali Yohanes Rasul termuda. Pada saat itu, semua orang yang menjadi Kristen sangat situasi berbahaya. Diskriminasi, dianiaya, disiksa, dibunuh. Tapi kekristenan maju dengan pesat luar biasa. Di zaman modern ini, di Indonesia menjadi Kristen sangat mudah. Enak sekali. Bebas, istimewa. Tapi kualitasnya, jika tidak dibangun dengan betul, melempem, rapuh, rentan. Tapi saya ajak umat Tuhan, ketika kita menikmati hak kebebasan sebagai Kristen, maka biarlah jiwa kita sungguh taat dan takluk mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik, Pencipta langit dan bumi. Amin. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.